Materi kali ini kita akan membahas pengelasan besi bertulang dengan standar AWS D1.4. Selamat mengikuti, salam quality. Coba deh, lihat di sekeliling kita. Ada gedung pencakar langit, jembatan-jembatan raksasa, bendungan yang masif, semuanya kelihatan kokoh banget karena beton kan? Tapi, kekuatan sejatinya itu justru tersembunyi. Jauh di dalam beton itu, ada kerangka baja. Kita biasa sebut rebar atau tulangan baja, yang jadi tulang punggungnya. Pertanyaannya, gimana cara tulang-tulang baja ini disambung jadi satu kesatuan yang super kuat? Nah, jawabannya ada pada kekuatan api, pengelasan. Ini bukan pertanyaan main-main loh. Keamanan jutaan orang setiap harinya bergantung pada jawaban yang benar. Kekuatan tiap sambungan las di dalam beton itu, wah itu krusial banget. Gagal bukan pilihan. Jadi gimana caranya para insinyur bisa 100% yakin kalau setiap sambungan las itu kuat untuk menopang beban yang luar biasa besar? Nah, disitulah aturan mainnya berperan. Jawabannya ada dalam sebuah dokumen yang namanya AWS D1.4. Ini adalah semacam kitab suci atau standar yang isinya aturan-aturan presisi, prosedur yang sudah teruji, dan kriteria kualitas untuk setiap lasan pada tulangan baja. Anggap aja nih, ini bahasa universal yang dipakai insinyur, fabrikator, dan inspektur buat mastiin sebuah struktur itu beneran aman. Oke, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah 5 bagian penting dari kode ini. Kita mulai dari apa sih AWS D1.4 itu, terus lanjut ke gimana cara mendesain sambungannya, teknik pengerjaannya di lapangan, proses kualifikasi yang super ketat, dan terakhir kita tutup dengan inspeksi final. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, apa sih tujuan dan cakupan dari kode AWS D1.4 ini? Intinya, kode ini ada untuk menciptakan sebuah sistem kepercayaan. Sistem yang bisa diverifikasi dalam dunia konstruksi yang penuh risiko. Jadi, kode ini tuh ngatur aturan main buat menyambung batang-batang baja yang jadi tulang punggung beton bertulang. Entah itu nyambungin 2 batang rebar ujung ke ujung di tengah kolom, atau ngelas rebar ke plat baja di pondasi, D1.4 ini punya panduan spesifiknya. Nah, yang perlu kita tahu, kode ini bukan cuma ngatur apa yang dilas, tapi juga gimana cara ngelasnya. Cuma ada 4 metode las busur utama yang diizinkan, kayak SMAW atau las listrik biasa, dan GMEW atau las CO. Ini semua buat mastiin tiap sambungan dibuat dengan proses yang konsisten dan udah terbukti kualitasnya. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teorinya, perancangan. Jauh sebelum ada percikan api las, seorang insinyur harus merancang setiap sambungan di atas kertas. Mereka harus hitung semua gaya yang bakal bekerja di sana dan mastiin desain lasannya itu sanggup menahan semuanya. Ini dia prinsip dasarnya. Kedengarannya simpel tapi artinya dalam banget. Setiap desain las selalu dimulai dari perhitungan ini. Insinyur harus bisa jamin kalau sambungan las yang mereka desain itu secara teori lebih kuat dari beban terberat yang mungkin akan diterimanya. Ini jaring pengaman paling dasar. Salah hitung di sini, akibatnya bisa fatal. Ada 3 cara utama buat nyambungin tulangan baja, dan masing-masing punya aturan main sendiri. Sambungan tumpul langsung, yang ujung ketemu ujung, itu yang paling kuat dan paling ideal. Sebaliknya, sambungan tumpang, di mana batangnya tumpang tindih, itu dibatasi cuma buat batang yang ukurannya lebih kecil. Kenapa? Biar nggak ada gaya aneh yang bisa melemahkan sambungan. Nah, sekarang kita lihat gimana cetak biru di atas kertas itu diwujudkan di lapangan. Kita akan fokus ke aturan-aturan praktis buat para juru las. Disinilah teori bertemu dengan panas dan logam cair. Las yang berkualitas itu bergantung banget sama proses yang cermat. Ini bukan cuma soal lelehin logam, tapi soal persiapan. Permukaan bajanya harus bersih total dari kotoran apapun. Posisinya harus pas banget. Dan yang paling penting, panasnya harus dikontrol dengan sangat hati-hati. Salah satu aturan paling krusial dalam pengerjaan adalah preheat atau pemanasan awal. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, suhu pemanasan yang dibutuhkan itu tergantung dari kimia bajanya atau ekuivalen karbon dan juga ukurannya. Kenapa ini penting banget? Tujuannya untuk memperlambat pendinginan setelah dilas. Kalau dinginnya terlalu cepat, bajanya bisa jadi getas dan retak. Dan ini dia salah satu detail spesifik yang menarik banget dari kode ini. 5 mil per jam atau sekitar 8 km per jam. Itulah kecepatan angin maksimum yang diizinkan pas lagi ngelas pakai proses yang ada pelindung gasnya. Kalau angin lebih kenceng dari itu, gas pelindungnya bisa ketiup dan lasannya bisa terkontaminasi udara. Hasilnya, lasan jadi lemah. Sebelum ada satu lasan pun yang dibuat di struktur yang asli, baik prosesnya maupun orang yang ngerjainnya, harus lulus ujian dulu. Ini bukan soal asumsi, oh dia pasti bisa.
Nggak bisa gitu. Ini soal pembuktian yang terdokumentasi. Kode ini misahin kualifikasi jadi 2. Biar gampang, bayangin aja gini, ada resep dan ada kokinya. Resepnya itu adalah prosedur pengelasan tertulis yang isinya detail banget setiap variabelnya. Nah, kokinya itu si juru las yang harus membuktikan kalau dia bisa ngikutin resep itu dengan sempurna dan hasilnya enak. Maksudnya kuat. Proses buat ngebuktiin resep ini beneran ketat loh. Sebuah sampel sambungan dilas, terus diuji secara destruktif. Maksudnya, ditarik sampai putus buat diukur kekuatannya. Terus dibengkokkan buat mastiin nggak ada cacat tersembunyi di dalamnya. Cuma kalau udah lulus semua tes inilah, sebuah prosedur dianggap terbukti dan boleh dipakai di proyek. Oke, potongan terakhir dari puzzle ini adalah verifikasi di lapangan. Setelah semua desain, persiapan, dan pengelasan selesai, seorang inspektur harus turun tangan. Tugasnya memeriksa pekerjaan akhir di struktur untuk memastikan semuanya memenuhi standar yang super ketat dari kode ini. Ini adalah syarat mutlak, nggak bisa ditawar sama sekali. Inspektor bakal ngecek tiap lasan secara visual. Ketemu retak sedikit pun, langsung ditolak. Fusi atau penyatuannya nggak sempurna, ditolak. Ukuran lasannya kekecilan, harus diperbaiki. Standarnya memang setinggi ini karena risikonya juga sangat tinggi. Lasan yang bagus itu kelihatan mulus dan nyatu sempurna sama baja di sekitarnya. Sebaliknya, lasan yang nggak diterima itu punya cacat yang kelihatan jelas. Misalnya undercut, itu kayak ada coakan tajam yang bisa jadi titik awal retak. Atau overlap, di mana logam lasnya cuma numpang nempel di permukaan, nggak nyatu dengan kuat. Jadi, pada akhirnya, itulah inti dari AWS D1.4. Ini bukan cuma sekumpulan aturan teknis yang kaku. Ini adalah sebuah sistem lengkap, dari A sampai Z, yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan menjamin keamanan. Mulai dari meja gambar insinyur sampai inspeksi terakhir di lapangan, inilah jaminan kita bahwa kerangka baja yang menopang dunia modern kita beneran kokoh. Ini membawa kita ke pemikiran yang lebih luas ya. Kita baru aja lihat gimana satu kode spesifik mengatur satu aspek krusial dalam konstruksi. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, ada berapa banyak lagi sih sistem-sistem tersembunyi seperti ini? Mulai dari kode kelistrikan di rumah kita sampai protokol internet yang kita pakai tiap hari. Yang semuanya bekerja di balik layar untuk menjaga dunia kita tetap berjalan dengan aman dan teratur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.